Salam saudaraku yang saya kasihi dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi kita dengan renungan singkat kita, pengajaran dari tempat perkemahan yang ke-17, yaitu risah. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu, mohon Tuhan hikmat daripadamu, mohon Tuhan roh daripadamu, supaya kami boleh belajar dan boleh kami mengerti dari firman-Mu ini, dan kami boleh mendapatkan berkat dari sini Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bilangan 33:21, mereka berangkat dari Libnah lalu berkemah di Risa. Saudara, jadi Risa ini menjadi tempat perkemahan yang ke-17 dari 42 tempat perkemahan bangsa Israel selama mereka berada di padang gurun selama 40 tahun. Dan arti Risa adalah reruntuhan atau pecah-pecahan yang berserakan, atau juga kuburan yang gersang, berasal dari kata rasas, artinya membuat tepung atau adonan. Dan di tempat ini, saudara, tidak banyak informasi selain hanya ayat ini saja. Tidak ada informasi yang lain di ayat yang lain, dan tidak ada informasi tentang apa yang terjadi di tempat perkemahan yang ke-17 ini bagi bangsa Israel. Tetapi ini juga menjadi tempat perkemahan yang ketiga, saudara, setelah mereka memberontak kepada Tuhan di tempat perkemahan yang ke-14, yaitu di Ritma. Dan pada waktu di Ritma itu Tuhan menghukum mereka sesuai dengan perjalanan mereka mengintai 40 hari. Maka Tuhan menghukum mereka 40 tahun mereka berada di padang gurun. Saudara, sesuai dengan arti kata risa ini, yaitu reruntuhan, pecah-pecahan yang berserakan. Dan di sini diduga bahwa bangsa Israel semakin bertobat, semakin berserah diri kepada Allah karena mereka sudah melakukan banyak kesalahan. Mereka menjadikan hati mereka seperti hati yang terpecah-pecah, yang berantakan, yang semakin hari semakin hancur. Sehingga dengan hati yang seperti ini Tuhan mau membentuk mereka, hati yang berserah kepada Tuhan, dan Tuhan mau membentuk mereka. Mazmur 34:18, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hatinya, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemudian kalau kita membaca juga di Mazmur 51 ayat 17, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Jadi sesuai dengan arti daripada risa ini, reruntuhan, pecah-pecahan yang berserakan. Demikiannya juga bangsa Israel semakin hari mereka semakin menyadari hati mereka semakin hancur, terpecah-pecah di hadapan Allah. Nah, kalau kita kembali juga membaca Matius 11 ayat 28 sampai 30, bagaimana kerinduan Yesus Kristus
untuk orang-orang yang berbeban berat, yang punya hati yang hancur, yang terpecah-pecah, hati yang remuk. Saudara, mari kita membaca Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, mari kita datang kepada Yesus Kristus. Setiap kita yang berbeban berat, yang hancur, letih lesu, jangan datang kepada orang pintar atau orang yang menamakan, orang yang bisa memberikan solusi dalam hidup saudara. Jangan datang, jangan berharap kepada manusia, jangan mengandalkan manusia. Yesus sendiri datang menyampaikan firman ini kepada kita, mari kepadaku semua yang letih lesu. Saudara yang punya beban yang sangat berat. Karena Yesus menjanjikan kepada kita bahwa Dia pasti memberikan kelegaan kepada kita. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kuk dari Tuhan itu enak karena dipasang oleh Tuhan sendiri dan Dia tahu kemampuan kita. Dia bilang, kuk yang kupasang itu ringan dan bebanmu pun tidak akan berat. Sebab yang Dia pasang itu adalah ringan. Dan pasti Dia tahu kemampuan kita, Dia tahu batas-batas kemampuan kita. Karena kalau Dia memasang beban kuk kepada kita, Dia juga memberikan kelegaan, ketenangan kepada kita. Saudara, mari datang kepadanya. Jangan datang kepada orang-orang lain atau orang-orang yang sudah andalkan. Mari terutama datang kepada Yesus. Karena Dia rindu supaya setiap orang yang punya beban yang berat, yang letih lesu, datang kepadanya. Saudara, bagaimana seorang wanita dengan pendarahan 12 tahun, hatinya hancur dengan sakit itu. Bebannya sungguh berat karena memang pasti uangnya habis semuanya, habis tidak tersisa. Karena tentu dia ke banyak tabib, ke banyak dokter, tetapi semuanya tidak menyembuhkannya. Suatu saat dia datang kepada Tuhan Yesus. Matius 9 ayat 20-22. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekat Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Asal ku jamah jubahnya. Asal ku jamah jubahnya Tuhan Yesus, pasti sembuh. Saudara, mari kita punya iman seperti perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Sebelumnya baginya sudah tidak ada harapan, tetapi inilah dia datang kepada Yesus, harapannya, dan terjadi kesembuhan baginya. Demikian juga kalau kita membaca di dalam Yohanes 5:2, di situ ada seorang lumpuh selama 38 tahun dia di samping kolam Bethesda.
Karena dia menunggu pada saat ada goncangan air di dalam kolam Bethesda itu, maka siapa yang pertama-tama masuk dalam kolam itu, apapun penyakitnya pasti sembuh. Dan karena dia lumpuh, saudara, dia pasti tidak bisa berjalan dengan sendirinya kecuali ada orang yang membantu dia. Tetapi manakala dia mau ke dalam kolam itu, mungkin saja ada orang membantu, tetapi orang-orang sudah mendahului dia karena memang keadaannya dia tidak bisa cepat atau mendahului orang lain karena dia lumpuh. Jadi selama 38 tahun dia menunggu di tepi kolam itu, menunggu dengan harap-harap cemas, saudara. Sudah 38 tahun, bukan waktu yang singkat, saudara. Kalau dikatakan dia sudah penyakitnya sudah berumur pemuda, lebih dari pemuda, saudara. Dan dia tetap menunggu dan menunggu, tetap berharap pertolongan itu datang baginya. Suatu saat Yesus datang kepadanya. Yohanes 5:2 berkata, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam Bethesda disebut dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpan, dan orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan mengoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalam sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga sakitnya, penyakitnya. Nah, di sini dalam kolam ini ada seorang pribadi yang menunggu 38 tahun karena dia sakit lumpuh. Lalu dikatakan ayatnya ke-6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ayat 8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Haleluya, saudara. Seorang yang sakit pendarahan 12 tahun. Saya ambil contoh, dan juga seorang yang lumpuh 38 tahun. Bukanlah waktu yang singkat menantikan pertolongan dari Tuhan. Sudah banyak dilakukan, tetapi tidak ada yang bisa menolong mereka. Saudara, apapun yang engkau hadapi, beban berat, letih lesu, kelemahan, kelesuan oleh karena berbagai masalah yang menimpa kita, ataupun sakit penyakit yang menimpa kita dan kita berharap supaya kita sembuh. Sekian tahun kita berharap dan lama sekali belum ada kesembuhan, belum ada pertolongan itu bagi kita. Sekali lagi, Yesus datang kepada kita dan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, sebab Yesus akan memberikan kelegaan kepada kita. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Haleluya. Amin.